ketemu lagi dengan aku Daru Putri Kusumani Tias, dan di sini aku udah ditemani nih oleh dua mahasiswi dari Pendidikan Bisnis FEUNJ. Di sebelah kanan saya ada Saya Fesya Rizka Sakina. dan di sebelah kiri ada Saya Zahrifa Azhara. Oke, Zarifa dan Fesya. Fesya. Oke, by the way nih, karena sekarang masih bulan Ramadan ya, kita tag videonya. Kalian puasa nggak? Saya lagi tidak sih, Bu. Lagi nggak puasa? Kamu puasa? Iya. Tadi sahur pakai apa? Saya pakai mie instan. Mie Mie instan. instan dari produk Sarimi. Oke. Kenapa nih milih Sarimi? Karena mie Sarimi ini mempunyai pilihan rasa yang banyak dan praktis serta cepat saji, Bu. Oke. Gitu. Kalau Sarimi itu ada yang isi 2 gitu nggak sih? Ada dong. Coba lihat dong. Ini pasti kamu pilih ini biar langsung kenyang gitu kan, karena Iya. isinya 2. Luar biasa sih. Kalau kamu penggemar Sarimi juga? Aku sih penggemar mie lemonilo sih, Bu. Iya, Kak. Kenapa milih lemonilo nih? Karena kandungan gizinya yang tinggi, terus rendah kalori dan tanpa bahan pengawet. Padahal lemonilo dikit ya isinya. Iya, cuman ini mengenyangkan sekali karena dia terdapat ada bahan-bahan dari bayam dan banyak-banyak nilai gizi yang lebih tinggi sih, Bu. Oke. Karena lemonilo ini kan positioningnya mie yang sehat gitu ya. Kalau Sarimi ini positioningnya dia sebagai mie yang apa nih? Mie yang memiliki berbagai macam rasa berbumbu dan memiliki harga yang lebih terjangkau gitu, Bu. Oke. Kalau untuk segmentasi pasarnya sendiri dari lemonilo dan Sarimi, menurut kalian tuh mensegmentasikan pasar ke siapa? Ke para pelajar, mungkin remaja, mahasiswa yang sibuk mungkin ya, juga memiliki banyak tugas. Jadi produk Sarimi ini kan praktis dan cepat saji. Itu sangat direkomendasikan untuk para pelajar dan pekerja. Oke, itu untuk target dari Sarimi. Iya. Berarti pelajar. Kalau dari lemonilo targetnya? Dari lemonilo sendiri itu targetnya untuk anak-anak, remaja yang mahasiswi atau sampai dengan orang-orang yang dewasa yang sadar akan peduli dengan kesehatannya dan ingin tetap menjaga tubuhnya tetap ideal dan bisa menjaga kesehatan tubuhnya. Oke. Kalau Sarimi dan lemonilo ini punya loyalty program gitu nggak sih? Kan banyak ya perusahaan-perusahaan, brand yang mereka memiliki loyalty program untuk menarik pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang ada gitu. Kalau dari lemonilo dan Sarimi sendiri gimana? Mungkin dari lemonilo dulu kali ya, Bu. Nah, lemonilo ini pernah berkolaborasi dengan NCT Dreams, di mana grup Korea ini tuh terkenal banget di kalangan remaja hingga dewasa yang kaya tuh suka banget sama NCT Dreams. Nah, dengan loyalty program ini dapat meningkatkan dan menjangkau perluasan konsumen di lebih ke jangkauan khususnya itu grup penggemar NCT Dreams sendiri. Oke. Kalau dari Sarimi? Kalau Sarimi ini dia sering mengadakan undian mingguan seperti itu. Jadi para pelanggan ini dia juga lebih tertarik karena dia menyediakan hadiah yang menarik untuk para konsumen dan juga menarik para pelanggan baru untuk mencoba produk Sarimi. Kalau kalian nih beli lemonilo dan Sarimi biasanya lebih suka di offline atau online store? Kalau saya sih di offline ya, Kak. Bisa di Alfamart atau supermarket karena ini tidak ada di warung biasa gitu biasanya. Berarti lemonilo tuh kalau di toko kelontong gitu nggak ada ya? Iya, jarang banget ditemuin. Oke. Termasuk di pasar gitu? Itu jarang banget sih, Bu, ditemuin. Oke, berarti dia nggak masuk ke general trade ya? Iya. Kalau Sarimi gimana? Berbeda dengan Sarimi. Sarimi ini sangat mudah dijangkau di toko-toko kecil itu sudah tersedia, Bu. Dan di Indomaret, di Alfamart juga tersedia gitu. Jadi mudah untuk didapatkan oleh para pengkonsumsinya.
Oke, selain untuk lokasi penjualan yang berbeda, kalau Sarimi dia masuk ke general trade dan modern trade. Kalau Lemonilo hanya masuk ke modern trade ya. Selain itu strategi apalagi sih yang digunakan Sarimi dan Lemonilo ini dalam memasarkan produknya gitu? Kalau dari Sarimi dulu mungkin. Dia nih pakai strategi individual yang memperkuat posisinya di pasar sebagai produk mie instan yang praktis dan cepat saji. Dan dia ini karena strategi yang diterapkan oleh strategi individual itu memperkuat posisi Sarimi di pasar yang sudah mulai banyak juga masuk produk-produk mie instan lainnya seperti itu. Oke, kalau dari Lemonilo? Dari Lemonilo sendiri pun menggunakan strategi Sprite, yaitu menggunakan, jadi tuh kan biasanya mie itu kan mie-nya tuh konsumen tuh berpikir kalau misalnya mie itu tidak sehat, tetapi dengan adanya Lemonilo ini membuat statement konsumen untuk berpikir ada loh mie yang sehat gitu, mie sehat, nilai gizinya yang tinggi, seperti itu Ibu. Oke, luar biasa ya. Ini bicarakan dua mie instan yang berbeda dari target marketnya, positioningnya gitu ya. Mungkin dari Sarimi dan Lemonilo ini juga tahun rilisnya juga beda ya. Duluan Sarimi ya gak sih? Itu dari aku kecil kayaknya Sarimi itu udah ada dan emang mie legend gitu ya. Tapi Lemonilo itu mie yang bisa dibilang dalam gebrakan baru gitu ya, yang dimana meluncurkan mie yang sehat gitu. Tapi kalau dari segi rasa enak nggak sih Lemonilo? Kalau menurut saya sih enak ya Bu, karena rasanya kan juga ada, ini kan mie goreng, terus ada mie soto lagi, ada mie rebusnya. Iya, ada mie rebusnya juga, terus juga ada mie pedas Korea karena kan pernah berkolaborasi dengan NCT Dreams kan Bu. Itu jadi kayak ada inovasi baru dari produknya gitu loh dibanding yang lainnya, mie lainnya. Kalau kamu lebih suka yang rasa apa nih? Kalau aku lebih suka mie soto Koya sih Bu. Mie soto Koya. Iya. Tapi itu katanya nggak ada MSG-nya ya? Bu, nggak ada bahan pengawet sama sekali karena kan ini mie sehat. Gitu. Jadi rasanya tetap enak. Iya, tetap enak. Oke, kalau Sarimi kan udah mie legend ya, jadi pasti banyak banget dong varian rasanya dari Sarimi ini. Kalau dari kamu sendiri, kamu lebih suka yang varian apa nih? Saya lebih suka mie goreng yang rasa ayam kecap. Itu isinya 1 apa 2 sih? Ada yang isi 1, ada yang isi 2 Bu. Oh gitu, berarti kayak ayam kecap tuh ada yang isi 1, ada yang isi 2, kayak gitu ya. Dan untuk harganya gimana tuh perbandingan antara isi 1 dan isi 2? Kalau yang 1 itu mungkin harganya sekitar 2-3 ribuan. Sedangkan yang ini itu harganya 4.500. Berarti lebih murah beli yang sekaligus isi 2 ya. Benar. Apalagi yang ini ya, perut-perutnya nggak mudah kenyang dan kayaknya makan mie yang banyak gitu kan. Benar. Oke. Tadi sukanya mie goreng, kamu mie kuah. Aku jadi lapar ya karena masih puasa. Aduh, seru sih. Nah, mungkin next diskusinya kayaknya udah cukup ya. Aku udah tergoda banget nih buat makan Lemonilo sama Sarimi. Next mungkin ya kita bisa bahas mie instan lain karena di Indonesia banyak banget ya mie instan. Mulai dari mie yang udah lama gitu ya, kompetitornya Sarimi, ataupun mie yang keluaran terbaru nih, gebrakan baru seperti Lemonilo. Terus ada juga mie yang dia memposisikan bahwa itu mie sehat gitu ya. Itu menarik banget. Mungkin next kita bisa sharing-sharing lagi ya di sini, dan mungkin kalau teman-teman ada masukan dan saran ke kita nih, kira-kira next mau bahas apa bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kalau gitu thank you. See you next time. Goodbye, Mel.